Silakan dibuka surat 48 ayat 6. Silakan, Pak. Surat 48, surat Al-Fat, ayat Ya, ayat 6. 6. Silakan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka Baik. akan, ya, itu dulu. Orang Lanjut. munafik, sebentar ya. Orang Ya, munafik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk kepada Allah. Berprasangka buruk apa sih, Pak, sama Allah, Pak? nggak yakin ya, ya. Kan janji Allah. Artinya, artinya tuh biasanya manusia itu kan ketika diberikan sesuatu. Ini suara saya jelas ya? Jelas? Oke, Jelas. artinya tuh ketika manusia itu diberikan suatu yang tidak sesuai atau anggaplah yang membuat dirinya menderita, kan kadang-kadang bukan bersyukur kan, Pak? Betul nggak? Iya. Betul. Dia jadi mengeluh seakan-akan Allah cuek, seakan-akan Allah tidak sayang kepada dirinya. Dan ini adalah penyakit berbahaya kalau mau disadari atau tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang yang selalu menganggap Allah misalnya tidak menolong atau menganggap kok hidup saya begini, itu malah akan menambah permasalahan baru karena kan hadisnya jelas bahwa Allah itu sesuai praduga prasangka hambanya. Sehingga harusnya yang pertama kali ditanamkan itu bukan tentang apa yang dia terima kejadian apapun dari Allah. Yang harus pertama kali ditanamkan dalam pikiran dia, enggak, ini pasti Allah baik. Masalah baiknya di mana harusnya orang itu punya keyakinan atau iman kepada Allah. Seperti misalnya kemarin, misalnya dulu kasus Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Itu kan kalau nggak punya iman, Pak. Kira-kira prasangka kepada Allah seperti apa menurut Pak? Ya Allah itu kok jahat sekali. Nah, jadi kenapa Allah memberikan iman di dalam diri kita? Maksudnya ketika akal sudah tidak mampu menjangkau itu, harusnya tetap dengan keyakinan penuh, nggak, Allah tidak akan menzolimi. Jadi prasangka itu begitu penting. Dan itu yang dipakai setan untuk merusak hubungan kita sama Allah gitu, Pak. Hmm, iya, Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi iya. intinya sebenarnya apapun ujian yang dihadapi itu ya silakan dijalani dengan keyakinannya masing-masing. Tapi jangan sampai prasangka kita tuh jadi rusak gara-gara ketidaktahuan kita bahwa Allah Maha Baik gitu loh Pak. Kan banyak tuh Iya. kejadian misalnya kayak kejadian kecelakaan pesawat lah, misalnya ada yang tertinggal gitu kan gara-gara macet dan lain-lain. Terus dia menyalahkan, aduh ini kan kita telat ada meeting dan lain-lain. Tiba-tiba sejam kemudian dengar pesawatnya kecelakaan, terus baru menyadari. Kan saya takut-takutnya tuh begitu. Orang menjalani Hmm, hidup seakan-akan menderita, seakan-akan seperti apa. Taunya sebenarnya Allah sudah siapkan hadiah yang lebih besar dari apa yang dia alami penderitaan itu. Makanya langkah yang pertama adalah Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu diuji apapun, dengan kondisi seperti apapun, tuh ingat ya, Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Kalau Bapak Ibu dari awal tetap yakin sama Allah, dan Allah pasti akan menolong, insya Allah itu yang terjadi. Ya. Karena Allah sebenarnya nggak butuh kemampuan kita, nggak butuh kekayaan kita atau apapun itu. Yang Allah butuhkan adalah tetap berprasangka, akhlak kita kepada Allah tetap yakin, bahwa tetap Allah akan memberikan yang terbaik apapun nanti yang Allah putuskan, terlepas mau sesuai atau tidak sesuai. Jadi pelajaran dasar kita di dalam ujian itu yang pertama adalah ingat prasangka kita jangan sampai salah. Prasangka terhadap apa? Ya kepada janji-janji yang Allah sampaikan kan Pak. iya. Nah, tapi setan kan tahu ini. Iblis juga mengerti. Makanya akhirnya Bapak Ibu difokuskan bukan kepada keyakinan kepada Allah. Fokusnya itu kepada permasalahan, kepada jalan keluar, apa yang diinginkan. Kan akhirnya rusaknya di situ. Coba ya di surat 57 ayat 14. Benar nggak Pak? Iya. Dirusak dari Surat Al-Hadid ayat 17, surat 57 ayat 14. 14. Baik. Ayat Ya, 14. ya, 14. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin.
Bukankah Hmm. kami dahulu bersama kamu? Mereka Munafik lagi menjawab. apa ya? Ini Ya, mereka prasangka menjawab, tapi kenapa? Mereka ya, menjawab, apa? benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah. Dan Nah, ditipu oleh angan-angan kosong. Sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. baik. Sekarang saya tanya, berarti sebenarnya yang menjadi prasangka kita rusak kepada Allah itu salah satu penyebabnya apa, Pak? Meragukan janji Allah ya, Tat? Nah, itu hati-hati ya. Ketika Hmm, Bapak Ibu diuji, setan tahu ini. Akhirnya dibuatlah Bapak Ibu kadang-kadang yakin, kadang-kadang enggak, kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak. Kan begitu kan Pak Ibu? iya, Padahal mohon maaf ya, mau meragukan, tidak meragukan pun sebenarnya ya tetap harus menjalani nggak ujiannya Pak? tetap menjalani. Tat. Nah kalau memang begitu, kenapa nggak pilih yang yakin aja Pak Eko kira-kira? Ya, karena bisikan setan mungkin lebih kuat, Tat. Lebih kuat bisikan setan atau lebih kuat keyakinan kita kepada Allah harusnya? Harusnya lebih kuat keyakinan kita pada Allah. Nah itu Pak Eko bisa jawab. Jadi Iya. sebenarnya intinya ujian itu apa Pak? Ya, keyakinan kita pada Allah ya, Tat. Nah intinya ujian itu adalah seberapa yakin kita terhadap apapun yang Allah janjikan kan? Kan sebenarnya cuma itu aja. Ngerti nggak Pak? Iya, iya, iya. Jadi kita nggak bicara masalah ujian itu sulit atau mudah. Atau sulit atau mudah juga tetap Allah dengan kemahakuasaannya nanti akan menolong kita gitu loh. Hmm. Cuman pertanyaannya, saat Bapak Ibu diuji itu kan halnya itu seberapa yakin bahwa ujian apapun tuh kalau kita memang percaya kepada Allah, Allah akan membuka jalan keluar. Mohon maaf, Nabi Musa waktu dikejar di Laut Merah, dia mendapatkan solusi itu karena Nabi Musa mikir atau karena dia yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Karena yakin terus Allah buka berikan solusi kan, Pak? Iya, Bukan karena berpikir keras bagaimana caranya kan nggak begitu kan? iya. Nah sama sekarang. Allah Hmm. cuma ingin lihat seberapa yakin ya. Kalau yakin prasangka dia kepada Allah pasti benar. Tapi kalau tidak yakin, Iya, wes akhirnya merasa kok Allah nggak menolong. Wah sudah, kalau sudah begitu kan Allah satu langkah, kita satu langkah, Allah 10 langkah. Terus kalau kita nggak yakin ya sudah. Akhirnya jadi nggak yakin, jadi bubar semua kan Pak. iya. Jadi disimpulkan Pak Eko tadi benar. Jadi intinya ujian itu apa? Ujiannya atau keyakinan kita kepada Allahnya Pak. Iya, keyakinan kita pada Allah, Tat. Semakin kita yakin kepada Allah, Allah pun akan semakin yakin kepada kita. Makanya di surat Al-Baqarah 152, ingatlah kepadaku, maka aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, ya kan? Coba di Iya. Al-Baqarah 152. Surat Al-Baqarah 152. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah hmm, kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. nah, kan berarti kan sebenarnya Allah cuma menginginkan Bapak Ibu tetap meyakini apapun dalam kondisi situasi seperti apapun kan Pak? Iya, Dan Allah udah janji. Berarti posisinya di kita dulu atau dari Allah dulu Pak? posisinya kita dulu ya, Tat. Kita dulu semakin Pak Eko yakin terhadap apa yang dijalani, maka Allah pun akan membuktikan tentang keyakinannya kepada kita. Nggak mungkin lah Allah akan membiarkan orang-orang yang yakin kepadanya itu nggak mungkin. Atau Allah akan cuek tidak akan menolong kepada orang-orang yang yakin itu nggak mungkin. Karena pasti Allah akan membuktikan, oke kamu yakin, saya akan buktikan bahwa pertolongan Allah itu dekat, janji Allah itu pasti akan terjadi, gitu loh Pak. Jadi Iya, ujung-ujungnya menurut Pak Eko ya, sebenarnya hidup ini kan cuma masalah yakin dan tidak yakin kan Pak. betul. Iya,
Iya, kalau yakin jalani Allah kasih petunjuk. Kalau tidak yakin Allah biarkan setan masuk menggoda. Hmm, Jadi betul. sebenarnya menurut Pak Eko masalahnya apa ya? Sebenarnya nggak ada masalah, Tat. Kalau kita udah tahu. Oke ya, paham ini? Baik. Iya, iya. Oke, ada pertanyaan ini? Tat, mohon maaf. Ya, silakan. Iya, Hmm. eh, kita kan sudah dapat ilmunya ini, ya. Hmm. Nah, Hmm. sekarang kalau kita sebagai penggiat, bagaimana untuk Oke, menyadarkan yang lainnya, Tat? oke. Baik. Sekarang saya tanya dulu, orang sadar tidak sadar itu karena kemampuan ilmu kita atau karena pertolongan Allah? Itu aja dulu, Pak. Oh iya gitu, pertolongan Iya kan? Allah harusnya gitu. Oh, iya dong. Allah memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki dan membatasi atau tidak memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Jadi ya terserah Allah saja. Pokoknya Oh, tugas kita, tugas kita itu kan sebenarnya apa yang kita bisa lakukan. Misalnya gini, anggaplah saya punya temen nih. Kita udah ngomong ya. berkali-kali nih, tapi temen itu misalnya cuek, nggak mau mendengar. Ya memang Allah belum mengizinkan, tapi tugas kita jangan Hmm. putus asa. Selama Pak Eko masih menyampaikan kepada teman itu dengan niat karena Allah, berarti pahalanya tetap mengalir kan, Pak? Iya, iya, Tat. Jadi saya ulang ya, tidak ada siapapun yang akan rugi kalau melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Tidak ada orang yang rugi, Pak. Yang rugi itu meskipun Bapak Ibu bersedekah habis-habisan, tapi kalau bukan karena Allah, Bapak Ibu akan jadi rugi. Hmm. Jadi kegiatan apapun, ya pekerjaan apapun silahkan lakukan, berdakwah apapun lakukan, silahkan, tapi harus diniatkan karena Allah. Jelas ini Bapak Ibu nih? Iya, iya, Tat. Baik, ada pertanyaan? Silahkan. Jadi itu Ustaz, dulu ya, jadi Assalamualaikum. intinya. Assalamualaikum. Oh silakan, silakan, Salam, silakan. Mas Firwan. Irwan, Ustaz. Ustaz, kalau mohon maaf nih barusan buka. Masalah Hmm, keyakinan itu, Ustaz, kita kan semua hmm, yakin bahwa Allah akan menolong ya. ya, Untuk setiap orang supaya istiqomah. bahwa untuk meyakinkan benar-benar yakin bahwa ya Allah yakin akan menolong itu biasanya gimana, Ustaz? Untuk meyakinkan diri Oke, kita supaya yakin bagus. bahwa Allah adalah akan menolong gitu. Oke. Jadi satu Pak Makasih, Irwan, Ustaz. yang oke, yang harus pertama kali ya, apapun siapapun itu dalam menjalani ujian itu supaya istiqomah keyakinannya. Yang pertama meluruskan niat dulu, Pak. Karena kalau niat Bapak cuma sekedar menyelesaikan masalah, tapi bukan niat menjalankan perintah Allah, setan kan masih masuk. Dia akan merusak Oh, keyakinan itu. Yang tadi di surat 57 ayat 14. Jujur aja, kan orang ikhtiar selama ini kan untuk menyelesaikan masalah kan, Pak? Betul? Iya betul, Ustaz. Nah, ya. itulah yang awal membuat kita jadi sulit untuk menjadi yakin. Jadi yang pertama diluruskan, saya ikhtiar ini dalam rangka beribadah kepada Allah atau menjalankan perintah Allah. Sehingga nanti dijaga tuh, Pak. Itu yang pertama tipsnya ya. Jadi meluruskan niat, ini saya ikhtiar tuh mau apa? Apakah hanya sekadar menyelesaikan permasalahan saya? Atau benar-benar murni beribadah hanya menjalankan perintah Allah? Itu yang pertama. Sehingga Allah akan membimbing itu nanti. Nah, yang kedua yaitu perbaiki sholat kan 23 ayat 1 dan ayat 2 surat Al-Muminun. Bahwa beruntung orang-orang yang beriman yaitu yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi tips untuk menjaga keyakinan dari awal sampai akhir itu memang setiap itu ada di dalam Al-Quran. Jadi satu meluruskan niat, yang kedua memperbaiki sholat, yang ketiga meskipun masih banyak adalah bertawakal berserah diri terhadap nanti hasil apapun yang Allah putuskan. Jadi Bapak Ibu tuh berserah diri itu dari awal sampai nanti di akhir. Berserah diri terhadap apa? Berserah diri terhadap hasil apapun nanti yang Allah putuskan. Itu poinnya. Jadi ada tiga hal dulu ya sementara ini ya Pak Iwan. Satu, Iya. Bapak meluruskan niat. Yang kedua, memperbaiki sholat. Karena itu juga untuk meningkatkan keyakinan. Yang Hmm. ketiga, berserah diri di dalam hasil apapun atau namanya tawakal. Ya, Nah, wakal. yang terakhir coba di surat 73 ayat 6 Pak Eko. Surat Ya. Al-Muzammil. Ini Al silakan Jamil. Ayat, dikuatkan jiwa. 73 ayat 6. ya, ayat 6. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa
dan bacaan Nah, di waktu itu lebih terkesan. jadi itu dipoinkan Pak Irwan. Iya, Pak. Ya, Ustaz. Jadi untuk menguatkan ya, masalah nanti tetap istiqomah kan tergantung dari niat yang kita jalan. Hmm. Paham ini Bapak Ibu semua? Iya, iya, iya. Paham ya Pak Eko ya? Iya, siap, Ya. Tat. Jadi mari kita semakin perbaiki diri kita ya. Poin-poinnya penting sekali. Sehingga apa? Sehingga semakin lama mudah-mudahan Bapak Ibu semakin merasakan dalam kondisi apapun tuh harusnya Bapak Ibu tetap bahagia. Kenapa? Mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kan itu aja sih. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Iya. semuanya ya. Terima kasih, Ustaz. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, semua Iya, dimaafkan ya. iya, Dan Tat. insya Saya Allah maafkan. nanti saya mendoakan juga Bapak Ibu semua agar secepatnya bisa berhaji atau berumroh bersama-sama. Ini sudah Amin. subuh, Ustaz. Amin, amin. Amin. Terima Amin. kasih. Ya. Mari kita tutup Ya. dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.